gambar yang terkenal dan juga sudah dikenal oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu nenek moyang kita menggunakan rasi salib selatan ini untuk menunjukkan arah selatan. Entah itu untuk menavigasi navigasi bintang di saat lagi memancing ataupun lagi di di hutan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa rasi bintang ini bisa menunjukkan arah selatan begitu? Nah, kita bisa melihat bintang Dwara Jingga ini. Di seberangnya itu ada bintang yang paling terang di rasi itu. Kalau misalnya kita tarik garis lurus, itulah arah selatan yang dimaksud. Jadi seperti itu cara nenek moyang kita menggunakan rasi salib selatan untuk menunjukkan arah selatan itu tadi. Nah, bentuknya rasi salib selatan ya seperti namanya, seperti salib gitu ya. Cuman kalau misalnya kita kesusahan untuk ini gimana tadi? Bentuknya salib gini nih. Nih, salib. Iya. Kalau misalnya kebingungan nih, kayaknya nggak bentuk salib deh, bisa dibayangkan seperti layang-layang. Nih, seperti belakang tempat, yang mana ini tuh talinya ya. Iya, layang-layang. Nah, seperti orang yang lagi narik layang-layang gitu ya. Talinya gitu. Nah, ini untuk rasi bintang ya, bisa diamati dan juga bisa dipotret dengan catatan langitnya cerah gitu. Ini rasi sekarang ada yang disebut dengan rekam jejak bintang atau bahasa kerennya adalah star trail. Nah, kenapa kok bisa bentuknya seperti ini? Jadi star trail ini bisa diambil ketika teman-teman sekalian lagi camping, pasti suka camping ya. Jadi camping dengan hamparan langit yang luas ya, kita letakkan saja kamera tuh menghadap ke langit dengan menggunakan tripod. Waktu bukaannya dipanjangin puluhan menit atau bahkan berjam-jam. Nanti ditinggal aja sambil berbackground atau apa gitu. Waktu kita lihat nantinya akan menghasilkan foto bintangnya seperti ini. Bintang kayak ada lintasannya gitu. Kenapa kok bintangnya bisa berbentuk seperti ini? Karena bumi berotasi. Jadi ketika bumi berotasi itu, kalau kita lihat ya, kalau matahari itu tampak seperti terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Begitu pula dengan bintang. Bintang juga tampak seolah-olah karena rotasi tadi terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Jadi kayak tampak dia jalan gitu. Padahal yang jalan itu adalah bumi kita yang buminya berotasi. Gitu. Makanya tampakan bisa menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan juga kalau misalnya catatannya langitnya cerah seperti itu. Dengan bantuan cahaya gitu ya? Justru kalau jejak bintang tidak boleh ada cahaya, iya. Semakin redup, semakin gelap, semakin terlihat. Jadi harus gelap-gelapan emang. Gitu. Nah, ini untuk jejak bintang. Berikutnya kita akan bergeser ke sebelah sini. Nah, tadi kita udah mengamati objek yang jauh ya. Bintang itu jaraknya sangat jauh sekali gitu. Nah, padahal di dekat kita nih ada salah satu objek yang biasanya kita amati sepanjang tahun di Indonesia, yaitu adalah matahari. Nah, matahari itu juga menjadi objek penelitian dari para astronom. Kita itu memang memantau aktivitas matahari, dan untuk memantau aktivitas matahari itu sendiri berarti harus mengamati menggunakan teleskop ya paling nggak. Nah, kalau misalnya kita menggunakan teleskop pun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, jadi harus ada suatu lapisan pelindung. Nah, lapisan itu disebut dengan filter matahari. Filter matahari itu ada bermacam-macam, bergantung pada fitur matahari apa yang kita lihat. Gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri saya ini ada 3 filter, contoh filter ya. Ada cahaya putih, kalsium 2K, dan juga hidrogen alfa. Seperti yang teman-teman tadi lihat di pos teleskop, melihat matahari ada filternya kan ya. Nah, jadi filternya adalah cahaya putih. Objek yang diamati adalah bintik matahari gitu ya. Itu tuh cahaya putih. Kalau kalsium 2K itu adalah bagian kromosfer. Tadi sudah berkenalan dengan struktur matahari, ada kromosfer kan? Nah, kalau kalsium 2K itu untuk melihat kromosfer bagian bawah. Kalau yang hidrogen alfa itu kromosfer bagian atas. Nah, kromosfer bagian atas tuh bagaimana sih? Seperti ada yang gambar di sini. Udah melihat ya tadi apa yang disebut dengan hidrogen api dan lain-lain. Tadi sudah berkenalan juga kan di pos teleskop. Nah, jadi kurang lebih hidrogen alfa kalau misalnya diamati pada jarak yang lebih dekat lagi, kurang lebih matahari gambarnya seperti ini. Seperti ada rambut-rambutnya gitu. Ya, rambut-rambutnya gitu ya. Rambut-rambut dan juga ada lidah apinya gitu. Membentuk loop seperti penggaris yang sedang dilenturkan. Dengan masing-masing ujungnya itu adalah kutub matahari yang dimaksud. Kalau misalnya dia lepas nih, putus, nah dia akan melontarkan suatu partikel berenergi tinggi. Yang mana kalau menghadap ke bumi itu bisa memberikan dampak yang cukup signifikan sih. Terutama untuk dunia persatelitan gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke yang berikutnya. Oke. Ini adalah sama, ini lidah
api tapi diamati dari ya ini kan? Ya betul, ini sama seperti lidah api tapi diamati dari pinggiran matahari. Bentuknya memang seperti ini. Kalau di depan kita akan mengamati seperti ini, tapi kalau melalui samping kita melihatnya akan seperti ini. Ini lidah api juga. Seperti ini. Apa? Cukup ya? Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, berbalik arah. Santai saja. Oke. Lanjut ke yang berikutnya. Tadi kita sudah berkenalan dengan matahari. Jadi tadi juga sudah saya sebutkan bahwa untuk mengamati filter matahari tertentu kita harus menggunakan filter. Namun ada satu struktur matahari yang tidak bisa diamati menggunakan filter. Agak dulu lagi kalau biar kelihatan. Kelihatan ya di situ? Kelihatan terus ya. Jadi ada satu struktur matahari yang tidak terlihat menggunakan filter ataupun mata telanjang, yaitu disebut dengan mahkota matahari atau bahasa kerennya adalah corona. Ya, Bukan tadi virus ada. corona ya. Iya, Bukan ada. virus corona tapi corona matahari. Jadi corona matahari itu kenapa tidak bisa dilihat dengan filter maupun mata langsung? Karena corona matahari itu cahayanya sangat redup. Sebenarnya terang, hanya saja dia kalah redup dengan piringan matahari. Piringan mataharinya karena dia sangat terang sekali sehingga corona yang berada di sebelah berada di kelilingnya itu tidak kelihatan. Jadi ada dua cara untuk melihat corona matahari. Jadi ada cara alami dan cara yang menggunakan bantuan alat. Cara alami itu menggunakan gerhana matahari, fenomena gerhana matahari total. Jadi para astronom itu sebenarnya mengamati gerhana matahari total bukan karena FOMO aja nih. Benar kan, bukan karena FOMO aja, tapi juga ingin mengamati nih corona mataharinya itu pada saat gerhana matahari total kayak gimana sih bentuknya. Begitu. Nah, selain tadi kan di gerhana matahari total kita bisa melihat corona matahari ya. Nah, kita coba bandingkan corona matahari pada tahun 2016 dan juga tahun 2023. Yang ini baru terjadi di tahun kemarin di Pulau Pisang. Ada tampak perbedaan nggak ya antara corona yang satu dengan yang lainnya? Dari apanya tuh? Dari ukurannya, betul. Jadi inilah salah satu keunikan dari gerhana matahari total. Jadi setiap gerhana matahari total yang terjadi memiliki bentuk corona yang berbeda-beda, jadi nggak ada yang sama. Kenapa seperti itu? Ya karena aktivitas matahari berbeda-beda dari waktu ke waktu. Yang ini tampak lebih besar, yang ini tampak lebih kecil. Kenapa seperti itu? Ya karena ini aktivitas matahari lagi aktif-aktifnya. Kalau ini mungkin tidak begitu aktif seperti yang di tahun 2016 gitu. Jadi inilah yang menyebabkan corona matahari tampak lebih, ada yang paling besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Gitu. Nah, selain gerhana matahari total, ada juga disebut dengan gerhana matahari cincin. Nah, apa sih bedanya gerhana matahari cincin dan juga total? Padahal piringan bulan sama-sama menutupi piringan matahari secara full gitu. Kira-kira apa itu? Ada yang tahu? Yang tutupinnya. Oke, mungkin akan saya bantu ya. Jadi seperti ini, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pernah mendengar titik terjauh dan terdekat bulan dari bumi. Titik jauh dan titik, jadi kan bulan mengorbit bumi itu ada titik terjauhnya, apoge dan intinya oke, ini kan saya bantu ya. Intinya ada yang disebut dengan titik terjauh dan juga titik terdekat bulan terhadap terhadap bumi gitu. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi ketika piringan bulan menutupi matahari, tapi posisi bulannya itu berada di titik terjauhnya. Jadi kalau misalnya ini titik terjauhnya gini ya, ini matahari segini. Jadi kita bisa membayangkan ya nggak semuanya tertutupi. Kalau misalnya bulan berada di titik terdekatnya, tertutupan semua, gitu kan? Nah, jadi itu perbedaannya antara cincin dan juga total. Jadi dari letak bulannya, titik terjauh dan juga titik terdekat dari bumi itu sendiri, seperti itu. Ini gerhana matahari cincin yang terjadi pada tahun 2019 itu di Tanjung Pinang. Ini juga diabadikan oleh Observatorium Puska. Jadi emang ketika ada gerhana matahari total atau cincin, Observatorium Puska tuh sering kali mengadakan ekspedisi gerhana untuk mengabadikan momen-momen langka, apalagi gerhana itu kan terjadi ketika lintasannya tuh kan tidak semua kawasan itu akan dilewati oleh lintasan gerhana itu, seperti itu. Oke, lanjut, mungkin bergeser ke sebelah sini teman-teman. Jadi tadi kita udah mengenal gerhana matahari total, cincin. Nah, selain di gerhana matahari total tadi kita kan mempelajari bahwa ada corona matahari gitu. Nah, selain ada kita bisa melihat corona matahari, kita juga bisa mengetahui suatu fakta nih bahwa bulan itu ternyata tidak rata. Dari mana? Dari sini.
Nah, jadi ketika piringan bulan menutupi matahari nih, plek, kita lihat nih, oh ternyata ada cahaya bocor. Cahaya bocor yang lewat di sini. Nah, cahaya bocor inilah yang mengindikasikan bahwa permukaan bulan itu tidak rata, bergerigi. Jadi bergerigi ini disebut dengan kawah bulan. Dari sini astronom bisa mengukur kedalaman kawah bulan. Seperti itu. Nah, bisa bergeser lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bulan itu tidak rata, mempunyai kawah. Ketika kita mengamati matahari, ketika kita mengamati bulan secara full, kita memang lihat bahwa bulan itu ternyata memang tidak rata. Bentuknya seperti ini, kayak ada bolong-bolong. Bolong-bolongnya disebut dengan kawah. Seperti itu. Ini dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, cukup. Oke, bisa lanjut ke teman saya berikutnya. Oke, nanti mulai ke sini Bapak Ibu. Oke. Jadi selain fenomena gerhana matahari juga ada fenomena gerhana bulan. Nah, jadi kalau biasanya kita melihat bulan itu seperti warna abu-abu gitu ya. Tapi ada waktu di mana bulan itu akan terlihat seperti merah gitu ya pada saat gerhana bulan. Nah, jadi warna merah bulan pada saat gerhana bulan itu adalah hasil proyeksi kualitas udara di daerah tersebut. Jadi misalkan kita mengamati gerhana bulan itu di Bandung. Nah, jadi warna merah yang dihasilkan itu adalah hasil dari proyeksi udara di Bandung gitu. Dan semakin merah warna bulan pada saat gerhana bulan itu menandakan kualitas udaranya semakin kotor, semakin jorok gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat gerhana bulan terus warnanya merah darah, itu jangan kagum, jangan bilang mau gitu. Gitu. Karena itu menandakan udaranya lagi kotor-kotornya gitu. Nah, kemudian boleh geser ke sini. Kalau tadi gerhana matahari itu piringan bulan menutup sempurna piringan matahari, juga ada fenomena objek-objek yang lebih kecil yang menutupi piringan matahari. Misalkan ini pada saat transit Venus. Jadi ini adalah penampakan Venus pada saat mengorbit matahari. Dan ini bukan berarti Venusnya ada banyak gitu ya, tapi ini dipotret ya beberapa menit terus terlihat lintasan si Venusnya begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil? Jadi sebenarnya setiap fenomena alamiah itu ada beberapa informasi yang bisa kita tarik. Misalkan pada saat transit Venus ini kita bisa mengambil informasi tentang jarak antara bumi ke matahari. Karena tidaklah mungkin kita membuat meteran dari bumi ke matahari gitu ya, karena sangat jauh. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu adalah prinsip separasi sudut di matematika gitu. Karena sejatinya astronomi itu adalah perpaduan antara fisika dan juga pemodelan matematika gitu. Dari perhitungannya kita ambil fisiknya apa begitu. Nah, kemudian kalau boleh geser ke sini, apa aja sih yang sebenarnya mengisi tata surya kita? Jadi tata surya kita itu bukan hanya diisi sama matahari, planet-planet, tapi juga ada bebatuan-bebatuan lain. Misalkan itu komet. Komet ini adalah bebatuan es. Kenapa dia bebatuan es? Karena posisi komet ini sangat jauh dari matahari gitu. Itu ibarat kita main api unggun di tengah malam yang dingin. Kalau posisi duduk kita itu jauh dari api unggun gimana? Kita bakal kedinginan atau bakal kepanasan? Kedinginan. Begitu juga dengan bebatuan ini. Karena posisinya sangat jauh dari matahari, dia berubah menjadi bebatuan es begitu. Nah, tapi ada kalanya si komet ini dia juga bergerak mengelilingi matahari kita. Yang sewaktunya dia itu jauh, kemudian dia bergerak mendekati matahari gitu. Pada saat dia mendekati matahari, maka si es tadi akan mencair begitu. Makanya setiap kita melihat komet juga akan terlihat ekor kometnya, karena si es tadi itu dia juga ikut mencair karena panasnya dari matahari gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah lihat langit malam gitu ya, pasti ada kayak daerah terdapat bintang, ada banyak bintang gitu ya. Tapi juga ada daerah-daerah yang seperti gelap gitu ya, kayak nggak ada apa-apa di daerah sana. Nah, tapi sejatinya boleh geser sini, alam semesta kita itu bukanlah ruangan kosong, melainkan di setiap bagian ruangan itu ada sesuatu yang mengisinya. Apa yang mengisinya? Itu adalah debu dan gas gitu. Jadi ini adalah penampakan debu dan gas kalau kita warnain gitu. Nah, dan debu dan gas ini biasanya mengumpul ke dalam suatu yang disebut sebagai nebula.
Nebula itu apa? Nebula itu adalah tempat lahirnya bintang-bintang. Karena bintang-bintang itu bukan tiba-tiba dia ada, tapi dia juga ada siklus hidupnya kayak kita gitu ya. Mulai dari dia lahir, remaja, tua, sampai dia nantinya akan mati gitu. Lahirnya di nebula. Dan satu nebula ini bukan hanya melahirkan satu bintang saja, atau 2, 3, 4, tidak seperti itu, tapi dia melahirkan jutaan sampai order miliaran bintang gitu. Dan penamaan nebula itu biasanya sesuai sama apa yang ikonik pada nebula tersebut. Kalau ini kenapa disebut nebula kepala kuda, ada yang tahu? Itu ada kepala Yang mana kepala kudanya? Yang? Tengah. Kalau ini kenapa disebut nebula Laguna? Laguna itu apa? Ada yang tahu? Nebula itu, Laguna itu genangan air. Ini genangan air. Nah, kemudian pada saat bintang-bintang itu lahir dari satu nebula yang sama, biasanya itu dia akan membuat circle masing-masing. Itulah yang disebut sebagai gugus bintang, sama seperti kita gitu ya. Kita hidup bersirkel-sirkel, kadang karena ikatan keluarga, ikatan saudara, atau ikatan lainnya. Kalau bintang juga seperti itu. Dan gugus bintang itu terbagi dua. Ada gugus bintang terbuka, ada gugus bintang bola gitu. Nah, dan setiap titik-titik di sini adalah bintang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari dua gambar ini, apa kira-kira yang membedakan gugus bintang bola sama gugus bintang terbuka? Ada yang menebak? Betul, sebaran bintangnya. Kemudian juga banyak bintangnya. Setiap titik ini adalah bintang. Kalau gugus bola itu banyak sekali bintangnya. Dalam artian kerapatannya itu jauh lebih besar daripada kerapatan gugus bintang terbuka. Karena gugus bintang terbuka itu jumlahnya lebih sedikit. Selain perbedaan jumlah, juga ada perbedaan usia. Gugus bintang terbuka ini diisi sama bintang-bintang yang masih muda, kayak Bapak Ibu gitu ya, masih muda kayaknya. Kalau gugus bola itu diisi sama bintang-bintang yang sudah tua, sudah lanjut usia gitu. Nah, kalau kita lihat dari galaksinya, ya, posisinya di mana? Kalau gugus tua atau gugus bola itu letaknya di sekitar pusat galaksi kita. Kalau gugus bintangnya masih muda itu letaknya masih di pinggiran-pinggiran galaksi gitu. Nah, di sini loh. Ada yang tahu pusat galaksi itu apa bendanya? Pusat galaksi itu adalah black hole. Black hole yang sangat besar atau yang kita kenal sebagai supermassive black hole. Letaknya di pusat galaksi. Jadi bintang-bintang yang masih muda itu kemudian suatu waktu dia akan tertarik ke arah pusatnya karena gaya tarikan gravitasi dari black hole itu sangat besar gitu. Jadi perlahan-lahan orbitnya itu bergerak ke arah tengah galaksi gitu. Makanya bintang-bintang lanjut usia itu posisinya di tengah begitu. Nah, kemudian apa yang menarik tentang Andromeda? Andromeda ini adalah salah satu-satunya galaksi yang bergerak mendekati galaksi kita. Jadi galaksi-galaksi yang lain itu bergerak menjauhi galaksi kita. Hanya dia yang bergerak ke arah kita gitu. Jadi ibarat di saat yang lain menjauhi kita, hanya dia yang datang ke gitu filosofinya gitu ya. Berapa kecepatan dia mendekati kita? 217 km per detik. Ordernya per detik. Kecepatan motor atau mobil ibunya berapa? 60, 80 per jam itu ya. Tergantung siapa yang dibawa. Kalau sendirian biasanya menentang bawa. Nah, seperti itu. Nah, tapi karena jarak Andromeda sama galaksi kita Bima Sakti itu masih sangat jauh, jadi masih membutuhkan waktu kisaran 2 miliar tahun lagi untuk bertabrakan. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu karena waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini.